Anies Baswedan menjadi satu-satunya nama yang sudah memantapkan langkahnya untuk maju sebagai kandidat calon gubernur Jakarta di Pilkada mendatang. Namanya masih menjadi yang paling unggul dari sisi elektabilitas dan juga popularitas. Inilah yang kemudian membuat PKS tak mau berlama-lama meminang Anies. Anies pun disandingkan dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk berlaga di Pilgub Jakarta. Kendati sudah resmi, langkah PKS menduetkan Anies dengan kadernya masih bisa terganjal, lantaran tak cukup kursi untuk mengusung sendiri. PKS mau tak mau harus mencari teman koalisi. Apalagi belakangan PKB menyebut upaya PKS menduetkan Anies dengan Sohibul Iman merupakan keputusan yang blunder. Pernyataan ini bisa menjadi sinyal bahwa PKB tak setuju dengan keputusan PKS yang dilakukan sepihak tanpa komunikasi dengan calon mitra koalisi lainnya. Dari informasi yang beredar, PKB hendak meneruskan bulan madu bersama Anies dengan menyodorkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sebagai pendamping. Selain PKB, PDI Perjuangan juga secara terang-terangan membidik nama Anies. Partai Banteng Moncong Putih bahkan diam-diam juga tengah mempersiapkan kader terbaiknya untuk mendampingi Anies. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, juga sempat menyatakan ketertarikannya untuk dipasangkan bersama Anies. Lalu benarkah langkah PKS mengusung Anies dan Sohibul Iman merupakan keputusan yang blunder, sehingga menutup pintu komunikasi dengan partai lain? Tim TV One mengabarkan. Benarkah langkah PKS mengusung Anies dan Sohibul Iman merupakan keputusan yang blunder? Atau ini bisa jadi merupakan strategi partai politik yang juga tengah mempersiapkan jawaban mereka di Pilgub Jakarta? Sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Lely Arliani. Selamat sore Bu Lely. Langsung saja. Selamat sore Gina Pita. Ya, Bu Lely, langsung saja. Ini kan kita tahu ya, pasca PKS mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk di Pilkada Jakarta, apakah artinya ini sudah merupakan tiket full untuk Anies bisa maju di Pilgub Jakarta atau seperti apa? Meskipun kita tahu PKS ini meskipun kursinya nomor 1 tapi kan nggak bisa mengusung sendiri ya. Karena tidak memenuhi kuota 22 kursi di DPRD Jakarta. Ada dua konstruksi yang bisa kita lihat ini Gina Pita. Yang pertama adalah konstruksi elit, yang kedua konstruksi pemilih. Konstruksi elit yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh Gina Pita. Jadi bagaimana elit saling berlomba-lomba untuk saling mendahului sebenarnya. Tapi di antara berbagai gerak yang ingin saling mendahului itu juga mereka mempertimbangkan apa yang bisa digagas jika mereka kemudian berkoalisi. Siapa yang harus maju, apakah mereka bisa mengedepankan kadernya atau tidak, sehingga mereka lebih memilih mana yang lebih cepat menyodorkan kadernya. Jadi dengan demikian, kalau dilihat dari sosok Anies sendiri nih ya, Gina Pita, bahwa dia memang secara elektabilitas dan aseptabilitas di samping popularitas itu sudah menyatu. Maka konstruksi elit yang harus dibangun adalah semua pasti akan menggerakkan mesin partainya jika bisa menyatukan pendapat untuk mendukung Anies. Dan jika pilihan itu pada PKS, jangan lupa juga nih 2 kali pilkada, pemilu kada. Sebenarnya rezimnya namanya pilkada ya, bukan pemilu kada. Pilkada di DKI Jakarta sebelumnya sekarang berubah menjadi DKJ. PKS itu selalu menyodorkan nama-nama dari kader-kadernya. Tapi kemudian gugur juga di lapangan ketika mereka kemudian ketemu dengan kesepakatan politik yang kita tidak tahu di panggung belakang itu seperti apa. Bagaimana sosok misalnya para pendukung dari tokoh-tokoh atau elit-elit yang dimunculkan untuk maju di pilkada ternyata tidak selamanya didukung oleh para penguasa pada saat itu. Contoh saja misalnya bagaimana Gerindra dan PDIP mendukung Pak Jokowi waktu itu bersama Ahok dan menang tanpa adanya dukungan dari penguasa. Demikian juga dengan ketika Anies maju bersama Sandi. Itu berapa kali PKS menyodorkan kadernya, tapi kemudian yang muncul akhirnya Gerindra juga. Nah mungkin fenomena ini juga akan berlaku jika PKS tidak konsisten untuk mempertahankan jejaknya bagaimana bisa menyodorkan kader terlebih dahulu. Itu yang harus kita baca. Jadi artinya apakah terbuka peluang untuk Anies Baswedan ini mendapatkan setengah tiket meskipun sudah diusung oleh PKS? Tadi belum terjawab Bu Lely.
Itu peluang itu pasti ada, tapi kemungkinan bahwa dia akan muncul dengan kader-kader lain, muncul juga dengan partai-partai koalisi lain yang kemudian merapat. Karena peluang kemenangan yang besar tadi, maka ini memungkinkan Anies bukan hanya didukung setengah hati dari kelompok-kelompok yang kemudian bisa jadi PDIP misalnya, yang menyodorkan kadernya, tapi bisa juga berkoalisi dengan PKS misalnya. Tapi siapanya, nah misalnya jika PKS kemudian mengalah lagi seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Pilkada DKI. Yang sekarang DKJ itu, Pita. Ini menarik tadi Bu Lely sampaikan ya, bahwa psikologis dari partai politik saat ini saling berlomba untuk pertama kali mendeklarasikan mendukung sosok yang memang secara elektabilitas dan juga akseptabilitasnya ini cukup tinggi ya. Nah, kalau berkaca dari situ Bu Lely, artinya sikap dari PKB yang menyampaikan bahwa PKS ini blunder karena mengusung Anies dengan Sohibul Iman, apakah ini menggambarkan psikologis partai politik yang tadi Bu Lely sampaikan atau bagaimana? Iya, itu tadi yang saya namakan dengan konstruksi elit. Jadi elit berusaha untuk memacu dirinya sendiri. Kami punya kader juga loh, tapi kemudian dari penyodoran kader itulah mereka punya posisi tawar sebenarnya, Gina Pita. Itu yang selama ini bisa kita baca dari yang terjadi dari berbagai pilkada. Jika kemudian mereka bertemu dengan calon-calon koalisi yang lainnya, sementara mereka sudah sepakat, kami dulu loh yang udah menyodorkan Anies, tapi Anda kan belum menyodorkan kader Anda. Kita punya potensi di kader kita yang seperti ini. Maka ini bisa menjadi bargaining position nantinya ketika mereka membentuk koalisi yang sifatnya lebih utuh ya untuk bisa maju menjadi mencalonkan sepasang calon itu nantinya. Oke, jadi bargaining position ini yang kemudian membuat partai politik atau psikologis partai politik ini berlomba untuk pertama kali mendeklarasikan sosok tokoh dengan elektabilitas tinggi ini, termasuk Anies salah satunya ya, Bu Lely ya? Salah satunya, karena itulah maka panggung politik di Indonesia terutama, termasuk di DKI ya, di DKJ ini, bahwa sebenarnya mereka tuh tidak hanya memiliki dua wilayah panggung, tapi juga ada wilayah panggung tengah yang nantinya akan mereka jadikan sebagai wilayah atau ajang kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Jadi boleh jadi mereka menyodorkan kadernya, tapi belum tentu kadernya itu yang akan diusung, lalu kemudian mereka mengalah untuk sebuah keputusan lain yang merupakan komitmen dari beberapa partai yang akhirnya bisa berkoalisi. Oke, Bu Lely, ini kan kita tahu ya bahwa PKS kan sudah mengusung Anies Baswedan ya, meskipun tadi Bu Lely sampaikan bahwa ini bisa jadi tiketnya masih setengah nih, kan gitu. Tapi artinya kalau psikologis partai politik itu menginginkan kadernya untuk maju meskipun tadi ada bargaining power di sana, apakah kemudian syarat Anies bisa benar-benar diusung ini harus menjadi kader internal sebuah partai politik atau bagaimana? Belum tentu, meskipun ya bagi siapapun yang bernama partai kader, partai apapun sepanjang dia menamakan diri mereka partai kader, seharusnya yang mereka usung itu adalah partainya. Memang itu dulu kata kuncinya sebenarnya. Tapi kan saya sering mengatakan apa boleh bulat daripada gepeng nih Gita. Karena mereka sendiri tidak punya kader potensial yang bisa dilirik, moncreng lah dari segi elektabilitas dan akseptabilitas serta popularitas. Populer oke, tapi tidak menentukan bahwa mereka itu punya elektabilitas yang memadai untuk bisa masuk di pertarungan pilkada tersebut. Nah ini yang memungkinkan partai-partai itu kemudian mencari posisi aman dulu nih. Kita calonkan ini, tapi kemudian akan ada bargaining position yang bisa kita baca selanjutnya, yang bisa kita bicarakan. Itu soal kenapa tadi Gina Pita juga menyatakan bahwa sebenarnya ada bulan madu juga, ada rencana bulan madu antara PKB dengan menyodorkan kadernya juga, lalu kemudian PDIP juga yang mulai mengatakan bahwa menarik juga nih Anies, mungkin juga ada kemungkinan saya kira bukan Ahok ya, mungkin ada nama lain, entah Andika atau siapa. Ini juga merupakan dinamika yang bisa kita baca bahwa sebenarnya konstruksi elit itu tidak sama dengan konstruksi pemilih. Tapi menariknya di DKJ ini kan pemilihnya itu bukan irasional. Di banyak rata-rata daerah lain, mereka adalah pemilih-pemilih rasional yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Jadi ini yang menguntungkan apapun yang dibangun oleh partai koalisi nanti. Kalau nama sosok Anies sudah ada, maka peluang keterpilihannya jauh lebih besar gitu. Karena popularitas yang dibangun sejak lama oleh Anies, kedekatan dengan masyarakat, mungkin juga yang terakhir kita menunjukkan bahwa siapa yang mendukung Anies ternyata di DKJ mereka memperoleh suara di pemilu legislatif yang cukup tinggi, dan ini memungkinkan bahwa mereka kemudian bisa bersekutu sebagai konstruksi elit yang memungkinkan
bisa sejenak mengabaikan konstruksi pemilih karena pemilih akan mengikuti apa yang diputuskan oleh koalisi partai mereka. Oke, itu tadi perspektif untuk internal partai politiknya. Tapi bagaimana dampaknya atau efeknya kepada sosok Anies Baswedannya sendiri, Bu Lely? Apakah ini bisa mengunci dalam tanda kutip Anies Baswedan untuk kemudian bisa diusung oleh partai lain atau seperti apa? Iya, kemungkinan itu besar karena partai-partai itu jangan lupa ya, partai politik itu dibangun untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kemungkinan dari partai Kim juga bisa mengusung Anies nantinya. Kita tidak pernah tahu itu ya, Gina Pita. Sebab yang dibangun setiap oleh partai politik itu adalah bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jika kekuasaan itu belum direbut, mereka rebut dulu, tapi sudah ada di tangan, mereka akan mempertahankannya. Dan itulah mereka tidak ada dikotomi partai politik yang kemudian berkoalisi di Pilpres akan sama koalisinya di Pilkada, nggak sama itu. Mereka akan membentuk partai koalisi yang juga bisa berbeda, yang dulunya musuhan bisa berteman, yang dulunya berseberangan bisa menjadi menyatu bersama. Oke, kalau memang potensi Anies bisa juga diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, artinya juga PKS ini yang pertama kali mendeklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan, artinya apakah positioning yang ingin ditawarkan oleh PKS terbuka untuk berkomunikasi dengan partai politik manapun? Baik itu PD Perjuangan, PKB, dan juga di Koalisi Indonesia Maju. Itu yang sebetulnya ingin ditunjukkan oleh teman-teman di PKS atau seperti apa, Bu Lely? Setiap partai politik yang ingin mengusung kandidat di Pilpres, di Pilkada, itu pasti membuka ruang komunikasi politik yang lebih panjang kepada partai-partai politik lain yang memungkinkan untuk bersatu ya, menjadi koalisi dalam menempatkan figur tertentu yang akan mereka calonkan. Jadi tidak ada kata komunikasi politik itu sebenarnya adalah sebuah proses, Gina Pita. Jadi ada selalu celah bagi kita untuk memandang proses itu. Serumit apapun komunikasi politik, mereka akan ketemu di tingkat kompromi. Kompromi itulah yang menentukan kenapa. Kemudian tadi saya ceritakan kenapa PKS yang dulu bahkan mengusung 11 nama di Pilpres, di Pilkada DKI, pada akhirnya juga legowo ketika Anies menentukan bahwa pasangannya adalah Sandiaga Uno dan dua-duanya adalah Gerindra. Jadi inilah yang harus kita baca, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik itu. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal peta koalisinya, Bu Lely, dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman PKB bahwa PKS ini blunder mendukung Anies Sohibul, dengan psikologis partai politik yang tadi Bu Lely sampaikan, seberapa besar potensi koalisi PKS dan juga PKB untuk mengusung Anies ini dalam Pilkada Jakarta? Ya, salah satu yang dibidik oleh partai politik itu adalah peluang keterpilihan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka mengusung calon yang lain. Maka ada kemungkinan PKB pun akan bisa berkomunikasi politik dengan PKS. Entah dengan perubahan komposisi bakal yang dicalonkan itu siapa atau tetap pada pilihan yang sama. Itu yang akan terjadi. Dan itu sudah dibuktikan di beberapa pilkada yang sudah terjadi terutama di DKI yang sebelumnya sekarang DKJ itu, Gina Pita. Oke, jadi kalau begitu, kalau memang komunikasi politik ini masih dikatakan cair ya, seperti tadi Bu Lely sampaikan, akan berapa besar potensi untuk membentuk misalnya 2 atau 3 poros koalisi dalam Pilkada Jakarta nanti? Selalu ada peluang untuk itu, tapi kalau kita melihat dari calon yang bakal dimajukan di Pilkada DKI ini, nampaknya hanya akan ada 2 poros saja. Nah, kemungkinan 2 poros itu juga yang memungkinkan mereka bertarung secara fair ya, bahwa koalisi yang dibentuk itu memungkinkan, kan manajemen komunikasi politik yang dibangun partai politik itu biasanya kalau mesin partainya besar, maka partainya juga akan bergerak masif. Tapi semakin kecil partai politik itu, mereka juga akan membentuk koalisi yang katakanlah secara masif itu digerakkan agak sulit itu, Gina Pita. Namun demikian jika ada kedekatan dengan kekuasaan juga itu lebih memungkinkan mereka membentuk koalisi yang sedikit, tapi jika dekat dengan kekuasaan bisa menang. Tapi fenomena di DKJ kan tidak demikian. Jadi karena di DKJ itu pemilihnya lebih rasional, berapapun koalisi partai itu, sepanjang tokoh atau yang dimajukan itu adalah mereka yang kompeten menurut para pemilih di DKJ, maka siapapun dia, siapapun partai koalisinya, yang penting memenuhi keterpilihan, maka itu akan dilakukan oleh partai politik tersebut. Jadi kita hanya 2-3 partai yang penting bisa mengusung, maka kita bisa menentukan kemenangan ini. Oke, tadi biasanya potensi begitu. untuk 2 poros koalisi
di Pilkada Jakarta sangat besar. Nanti kita lihat konfigurasi partai politiknya termasuk tokoh-tokoh yang diusung. Ini apakah memang nama-nama yang selama ini sudah ada di bursa survei Pilkada atau justru ada nama baru atau sosok baru. Nanti kita sama-sama menunggu. Terima kasih Bu Lely atas waktunya sudah bergabung Peluang sama itu kami ada. di Kabar Pemilu. Sama-sama Gina Pita.